Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan dengan NIM akhiran 78. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menyelesaikan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 1. Pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu yang sudah saya pindahkan ke software Microsoft Excel. Dinyatakan bahwasanya sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang. Di antaranya lemari pakaian kaca atau kita sebut K, lemari piring atau P, dan jemuran lipat atau J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitasnya masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca, dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari piring, dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam pemotongan, dan 3 jam perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit jemuran lipat, dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan juga perakitan. Nah, keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat itu $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran dan jelaskan. Dan D, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk atau H dengan harga jualnya $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya dan jelaskan? Nah, pertama, kita akan membuat model matematika yang terlebih dahulu dengan diketahuinya adalah lemari pakaian kaca kita asumsikan yaitu dengan simbol K, lalu lemari piring kita simbolkan dengan P, dan jemuran lipat kita simbolkan dengan J. Sehingga model matematikanya didapat bahwasanya karena kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka fungsi tujuannya adalah max Z sama dengan dari keuntungan masing-masing produk, yaitu $2 pada lemari pakaian kaca, $4 pada lemari piring, dan $3 pada jemuran lipat. Lalu, di sini kita tambahkan variabel slack karena terdapat 3 fungsi kendala, maka terdapat 3 variabel slack dengan pertidaksamaan dengan kurang dari pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Maka di sini kita tambahkan variabel slack dengan tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Dengan fungsi kendalanya di sini berdasarkan kegiatan yang ada pada setiap produk, yaitu pada kendala bagian pengukuran, yaitu 3 jam pada lemari pakaian kaca, 4 jam pada lemari piring, lalu 2 jam pada jemuran lipat, tambah S1 kurang dari sama dengan 70. Lalu pada kendala bagian pemotongan, yaitu 2 jam pada lemari pakaian kaca, 1 jam pada lemari piring, dan 2 jam pada jemuran lipat ditambahkan dengan slack 2 kurang dari sama dengan 50. Lalu yang ketiga yaitu kendala bagian perakitan, di mana 1 jam pada lemari pakaian kaca, 3 jam pada lemari piring, dan 2 jam pada jemuran lipat ditambahkan dengan slack 3 atau S3 dengan kurang dari sama dengan 90. Lalu di sini juga terdapat fungsi non negatif yaitu KPJ atau lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat itu lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita akan menyelesaikan soal ini dengan software POMQM. Di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi POMQM-nya, lalu ke modul, ke linear programming, kita ke new, lalu di sini kita ketikkan aja nama. Oke, untuk number of constraint-nya karena terdapat 3 fungsi kendala, kita pilih 3, dan untuk 3 variabel juga. Kita set objektifnya adalah maximize karena ingin mendapatkan maksimum. Oke, di sini saya ganti dulu, di sini ada pengukuran. Oke, untuk variabelnya di sini yaitu lemari pakaian kaca kita simbolkan dengan K, lalu ada lemari piring yaitu P, dan jemuran lipat yaitu J.
Untuk pada kegiatan pengukuran di sini kita masukkan fungsi kendalanya yaitu 3, 4, 2, 70. Untuk kegiatan pemotongan yaitu 2, 1, 2. Dan untuk kegiatan perakitan yaitu 1, 2. Dan untuk fungsi tujuan maksimumnya adalah yaitu 2, 4, 3. Kita bisa langsung solve aja. Di sini didapatkan bahwasannya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal-maksimalnya adalah kita dapat memproduksi dengan 0 memproduksi dari lemari pakaian kaca, lalu kita dapat memproduksi 6,67 dari lemari piring dan 21,67 dari jemuran lipat. Sehingga nantinya kita dapat mendapatkan keuntungan sebesar yaitu 91,67 dolar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan software Microsoft Excel, namun sebelum itu kita bisa buka iterasinya terlebih dahulu nih dari POMGM. Nah, pada iterasi ketiga, kita bisa untuk SS terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke softwarenya, software Microsoft Excel. Oke, sekarang kita akan mengetahui shadow price-nya. Nah, langkah yang pertama kita akan copy dulu nih nilai-nilai dari iterasi ketiga pada aplikasi POMGM-nya. Oke. Nah, untuk mengetahui shadow price pada masing-masing kegiatan pengukuran, pemotongan juga perakitan, di sini untuk shadow price pada pengukuran dan juga pemotongan dan perakitan kita bisa ambil dari masing-masing nilai ZJ pada setiap select 1, select 2 dan juga select 3. Di sini kita bisa klik yang ini dan kita enter. Dan kita bisa langsung drag aja ke samping. Nah, di sini didapatkan bahwasannya untuk nilai shadow price dari kegiatan pengukuran itu 0,83, pemotongan 0,67 dan perakitan itu 0. Selanjutnya, kita akan mengetahui nih nilai-nilai baru apabila kegiatan pengukuran itu ditambahkan 7 jam ataupun dikurangkan dengan 7 jam. Di sini untuk produknya kita bisa ambil dari basic variable dari tabel sebelumnya, yaitu P, J, dan select 3. Selanjutnya, solusi lama itu didapatkan dari nilai quantity pada tabel sebelumnya, di mana untuk variabel P itu adalah 6,6667. Kita bisa langsung ambil dari nilai quantity-nya, lalu kita bisa drag ke bawah. Nah, lalu untuk nilai perubahannya itu didapat dari select pada kegiatan apa yang kita ingin ketahui. Karena di sini adalah ditanyakan adalah pada kegiatan pengukuran, maka kita bisa sama dengan ambil nilai select pada kegiatan pengukuran yaitu select 1 lalu dikalikan dengan lama penambahan pada kegiatan tersebut. Karena di sini ada 7 jam, maka kita kalikan dengan 7. Setelah sama dengan, dan kita bisa drag ke bawah. Nah, untuk solusi barunya itu didapatkan dari penambahan solusi lama ditambahkan dengan nilai perubahan. Sama dengan kita bisa drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih nilai dari keuntungan baru apabila ditambahkan dengan 7 jam pada proses pengukuran. Nah, rumusnya adalah sama dengan solusi baru dikalikan dengan iterasinya yaitu 4, lalu ditambahkan dengan solusi baru pada variabel J, lalu dikalikan dengan iterasinya 3, dan seterusnya.
Nah, di sini didapat bahwasanya keuntungan barunya 97,5. Nah, untuk keuntungan lamanya itu didapat dari kuantiti dari tabel sebelumnya, yaitu pada nilai ZJ pada kuantiti itu 91,67. Nah, untuk perubahannya rumusnya adalah sama dengan keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Nah, di sini didapatkan nih bahwasannya apabila terjadi penambahan 7 jam pada proses pengukuran, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang berbeda nih dari keuntungan lama, di mana keuntungan barunya adalah sebesar 97,5 dibandingkan dengan keuntungan lamanya hanya 91,67, yang artinya kita akan mendapatkan keuntungan lebih yaitu sebesar 5,83 dolar, di mana ini diambil dari pengurangan dari keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih apabila pengurangan 7 jam ini terjadi pada proses pengukuran. Tadi kan penambahan, sekarang kita akan pengurangan nih. Untuk variabelnya kita copy aja. Untuk solusi lamanya ini sama. Kita bisa ambil dari kuantitinya. Oke. Nah, untuk perubahannya ini diambil dari sama dengan kita bisa ambil nilai slack satunya atau slack pada kegiatan pengukuran lalu dikalikan dengan minus 7 karena kita ingin mengurangi dari 7 jam. Kita bisa drag. Untuk solusi barunya yaitu sama dengan rumus sebelumnya, yaitu penjumlahan dari solusi lama ditambahkan dengan perubahan. Lalu untuk keuntungan barunya sama dengan rumus sebelumnya, yaitu solusi baru dikalikan dengan nilai dari iterasinya. Di sini didapat bahwasanya keuntungan barunya adalah 85,84 dolar. Di sini untuk keuntungan lamanya sama, kita ambil dari nilai ZJ pada kuantitinya itu 91,667. Nah, untuk perubahannya sama dengan rumus sebelumnya, yaitu dari pengurangan keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Di sini didapat bahwasanya perubahannya adalah minus 5,83 dolar. Yang artinya untuk mendapatkan keuntungan kita lebih baik menambahkan 7 jam nih pada proses pengukuran yang nantinya akan mendapatkan perubahan keuntungan sebesar 5,83 dolar lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, yang dimana keuntungan lamanya hanya 91,67, yang nantinya apabila penambahan 7 jam yang terjadi pada proses pengukuran maka kita mendapatkan keuntungan barunya yaitu 97,5 dolar. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan yang D yaitu dengan reduce cost, di mana jumlah yang diperlukannya yaitu adalah ini 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Lalu untuk nilai per jamnya kita bisa ambil dari shadow price-nya nih. Kita bisa drag aja. Nah, untuk totalnya di sini kita bisa ambil dari jumlah yang diperlukan dikalikan dengan nilai per jam.
kita bisa drag. Nah, untuk total biayanya kita bisa sama dengan sum. Kita drag yang total. Enter. Nah, di sini didapatkan bahwasannya untuk menghasilkan satu produk dari produk baru yaitu jemuran handuk atau itu sebesar 5,17 dolar. Nah, sedangkan pada prediksi dari penjualannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 6 dolar per unit yang nantinya dia akan menjualnya yaitu sebesar 12 dolar yang artinya dia akan mendapatkan keuntungan lebih dari 6 dolar karena satu produksinya hanya membutuhkan 5,17 dolar saja yang artinya perusahaan tersebut bisa memproduksi produksi jemuran handuk karena dia akan mendapatkan keuntungan lebih dari 6 dolar maka bisa memproduksi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal menggunakan Microsoft Excel apakah nilai akhirnya sama dengan software sebelumnya yaitu POMQM. Pertama untuk total kita pakai rumus sum produk, lalu kita blok pada bagian pengukuran, lalu kita titik koma, lalu pilih array 2 nya adalah solusi optimal, lalu kita kunci menggunakan FN plus 4 sekali, lalu kita enter, lalu kita langsung drag aja nih sampai keuntungan. Nah, kita dapat 0 semua. Selanjutnya kepilih ke menu bar, pilih data, pilih solver, lalu untuk set objektifnya itu pilih pada bagian keuntungan bagian total. Klik enter, lalu untuk by changing variablesnya kita pilih yang solusi optimalnya. Dan untuk subject the constraint-nya itu kita bisa sesuaikan antara total dan kapasitasnya. Di sini kita blok ketiga ini karena simbolnya sudah sama, kita klik constraint-nya adalah 70 50 90. Lalu add, selanjutnya kita samain juga nih 3 di bawahnya juga. Kita simbolnya pastikan sama dengan di tabel, lalu constraint-nya juga kita blok pada bagian kapasitasnya. Lalu klik OK. Nah, kita untuk select a solving-nya kita pilih yang simplex LP, lalu solve. Nah, lalu kita untuk reports-nya di sini kita klik aja pada answer, sensitivity dan limits-nya. Klik OK. Nah, di sini didapatkan nih bahwasannya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya pada perusahaan industri home furnishing ini adalah dengan tidak memproduksi lemari pakaian kaca lalu memproduksi 6,67 lemari piring atau kita bisa bulatkan 7 produk lalu kita produksi 21,67 jemuran lipat atau X3 yang nantinya ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 91,67. Mungkin itu cukup dari penyelesaian tugas mingguan shift 2 penelitian operasional 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.